لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Marilah pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, pengabdian kita kepada umat, kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Kita juga patut bersyukur sebagaimana setiap tahun kita masih diberikan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat baik untuk kita berbanyak bermunajat, berdoa, berzikir, mohon ridho Allah dan memohon pertolongan Allah. Lalu lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut Rasulullah. Insyaallah kita termasuk sebagai umat beliau di akhir zaman. Di sini saya akan izin menyampaikan materi yang sekaligus menjadi pengingat juga buat saya pribadi terkait dengan kewajiban manusia atau khususnya umat muslim dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Materi yang akan saya bagikan ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan meninjau kedudukan ilmu dalam Islam. Kedua, sinergitas amal, ilmu, dan iman. Dan yang ketiga, pentingnya keterjagaan tradisi ilmiah. Jemaah sholat isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya mau meninjau dari sisi kehidupan ilmu dalam Islam. Banyak hadis Nabi SAW yang terkait dengan ajaran untuk menuntut ilmu. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa hukum menuntut ilmu adalah fardhu ain, yaitu dalam hadis beliau thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 200. Mengapa Nabi Muhammad SAW begitu menekankan menuntut ilmu? Karena agama Islam adalah agama yang sangat diperuntukkan untuk orang yang berakal, bernalar, dan ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, panutan kita Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya menuntut ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya menuntut ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya menuntut ilmu. Bahkan jika kita perhatikan wahyu pertama yang disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah tentang menuntut ilmu juga, yaitu Iqra. Kalau kita baca artinya adalah bacalah. Saudara-saudara sekalian, jika kita cermati mengapa ayat pertama yang turun kepada Nabi bukanlah ayat tentang tauhid, apalagi fikih. Kenapa bukan tentang muamalah? Kenapa bukan tentang peliknya permasalahan yang terjadi di negeri Arab? Ayat pertama memberikan isyarat kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad bahwa membaca merupakan hal yang sangat diutamakan dalam Islam. Pada kali itu belum ada sama sekali literatur tentang Islam. Maka kita akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa menuntut ilmu yang dimaksudkan pada ayat 1 surat Al-Alaq adalah menuntut ilmu apapun yang menjadikan kita sebagai khalifah atau pemimpin. Ilmu tersebut bisa ilmu astronomi, nanoteknologi, geografi, politik, kimia, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang sinergitas antara amal, ilmu, dan iman. Sudah sepatutnya seorang muslim itu lebih peduli dan memprioritaskan belajar ilmu agama dari ilmu lainnya. Seringkali waktu kita habiskan 8 jam, 12 jam untuk ilmu duniawi. Sedikit sekali umat Islam saat ini mengerti sirah nabawiyah ataupun ilmu yang lain.
Karena menuntut ilmu syar'i itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan sebagian ilmu syar'i seperti akidah, tauhid, fikih ibadah, akhlak, dan tajwid, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Atau sama hukumnya seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji bagi orang yang mampu. Ilmu tidak hanya dibaca, dipelajari, dan dihafal saja. Namun yang paling penting adalah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman. Iman menuntut dirinya untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran serta Sunnah. Bukankah dalam Al-Quran bahkan ada ayat yang memerintahkan para sahabat untuk tidak semuanya terjun ke medan perang atas nama jihad, tetapi hendaknya ada sebagian yang berkhusyuk dengan kajian ilmu untuk kepentingan syariat Islam, dan itu pun bernilai jihad fisabilillah. Kurang terang apalagi hadis-hadis Rasulullah tentang majelis ilmu lebih mulia daripada beribadah sebanyak-banyaknya, atau siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya, yang menisbatkan mutlak peranan fundamental dalam pengetahuan. Dan kita juga mungkin sering terpapar informasi tentang pahlawan kita, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel, yang benar-benar disumbangkan oleh strategi briliannya dalam menjebol benteng kokoh kala itu. Ilmu dan amal harus bersinergi, tidak diterima amalan tanpa ilmu sebagaimana tidak diterima amalan tanpa iman. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah pentingnya keterjagaan tradisi ilmiah. Jemaah sholat isya yang dirahmati oleh Allah, mendiskusikan ilmu, Islam, dan teknologi dari berbagai sisi membutuhkan kecerdasan berpikir serta sisi pandang komprehensif. Dahulu Islam sempat mengalami masa-masa gemilang di mana penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek berpadu dengan keterjagaan tradisi ilmiah serta terbentuknya tatanan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Akan tetapi dewasa ini Islam mengalami keterpurukan serta tidak lagi memegang kuasa pada iptek. Mengapa kondisi ini sampai terjadi? Patutkah dikhawatirkan, dan perlukah kaum muslimin kembali menguasai iptek? Kembali harus ditekankan bahwa landasan dari apapun berkaitan dengan kehidupan seseorang adalah pengabdian kepada Tuhan. Maka sudah setidaknya umat Islam tidak berkaca kepada budaya Barat yang berfokus untuk mengajar dunia saja. Hadirin yang berbahagia, demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita kemudian usahakan setiap harinya dapat bernilai ibadah dari sisi Allah SWT. Dan semoga kita mampu tidak hanya mempelajari ilmu, dan juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.